Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Jufrinawan dari kelompok A09 dengan NIM G002319. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang harus dijelaskan untuk mengerjakan laporan praktikum anatomi. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Brodmann area. Nah, itu ada Brodmann area 4, yaitu area motorik primer atau dia tepatnya di gyrus precentralis. Dia fungsinya untuk mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas. Nah, dia ini berkaitan sama tractus pyramidalis. Nah, ketika terjadi lesi di sini maka akan timbul paresis. Lalu ada Brodmann area 6. Dia area motorik sekunder. Dia fungsinya untuk mengendalikan gerakan volunteer. Di sini berkaitan sama tractus extrapyramidalis. Nah, ketika lesi di sini maka akan terjadi apraksia. Lalu ada area 312, area sensorik primer. Dia tepatnya di gyrus postcentralis. Dia fungsinya untuk mengenali sumber, kualitas dan kuantitas dari suhu, nyeri dan raba tekan. Lalu ada area 43, area gustatorik. Dia fungsinya untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan. Lalu ada area 4445 di area bicara motorik atau biasa dikenal dengan area Broca. Dia fungsinya untuk mengontrol aspek bicara motorik. Lalu ada area 394022 dia adalah area bicara sensorik atau area Wernicke. Dia fungsinya untuk pengolahan, pemahaman dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Nah, ketika terjadi lesi di sini menyebabkan seorang dapat memahami isi pembicaraan namun tidak dapat memberikan respons. Nah, itu disebut afasia motorik. Nah, kalau lesi pada area Wernicke menyebabkan seorang itu nggak dapat memahami isi pembicaraan tetapi dapat berbicara sehingga responnya itu tidak selaras sama pembicaranya. Lalu ada area 4142, dia area auditori primer. Fungsinya untuk menerima rangsang suara. Nah, bila lesi terjadi maka pendengaran akan menurun. Lalu ada area auditori sekunder 22. Dia merupakan area untuk interpretasi dan asosiasi pendengaran. Nah, bila lesi di sini maka disebut afasia Wernicke atau afasia sensorik atau juga bisa disebut afasia reseptif. Lalu ada area visual primer 17, maaf typo. Dia kemampuan menerima rangsang cahaya atau melihat. Bila lesi dapat muncul hemianopsia homonim kolateral. Lalu terakhir ada area visual sekunder area 18-19. Dia fungsinya untuk persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek. Nah, bila lesi dapat muncul buta warna atau agnosia visual. Dia dapat melihat namun tidak dapat mengenali bendanya. Lanjut, karena udah dimensi tractus pyramidalis. Apa sih tractus pyramidalis tadi? Tractus pyramidalis ialah jaras dari area motorik primer dan sekunder, area 4 dan 6 Brodmann, yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis efferent. Nah, saat melewati decussatio pyramidum ini piramidalis atau piramidum, nah terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral. Namanya itu tractus corticospinalis lateralis. Nah, yang tidak menyilang yaitu tractus corticospinalis yang anterior. Nah, selanjutnya ada tractus extrapyramidalis. Dia berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis. Dia nanti kan untuk menunjang fungsi dari tractus pyramidalis. Nah, tractus extrapyramidalis ini terdiri dari yang pertama ada tractus vestibulospinalis. Dia sebagai keseimbangan dan tonus otot. Lalu ada tractus reticulospinalis ventrolateral. Dia berasal dari pons. Lalu ada tractus reticulospinalis lateralis berasal dari medula oblongata. Lalu ada tractus tectospinalis berasal dari mesencephalon yang nanti menuju ke medula spinalis. Lalu ada encephalon. Sebelum masuk encephalon saya akan membahas embriologi dari encephalon. Nah, encephalon ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada prosencephalon. Nah, nanti dibagi menjadi telencephalon sama diencephalon. Lalu ada mesencephalon itu atau midbrain. Lalu ada rhombencephalon, itu ada cerebellum, ada pons, terus ada medula oblongata. Nah,
Bagian encephalon terbesar itu namanya cerebrum, letaknya itu di fossa cranii anterior sama media. Dia terdiri atas dua belahan, ada hemisferium cerebri dexter et sinister. Nah, hemisferium cerebri dexter et sinister itu dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri. Viscera longitudinalis cerebri itu merupakan suatu alur yang misalkan tadi hemisferium cerebri dexter et sinister yang ditempati oleh falx cerebri cerebrum yang juga berada di superior dari tentorium cerebri. Nah, si cerebrum tadi itu si hemisferium cerebri dexter et sinister itu dihubungkan oleh corpus callosum. Nah, corpus callosum itu apa? Callosum ialah substansia alba yang menghubungkan kedua hemisfer di bagian medial. Lanjut kita bahas medula spinalis. Nah, pembesaran di medula spinalis ini ada dua. Nah, ada yang intumescentia cervicalis, dia dari C3 sampai T2. Pembesaran klimaksnya itu ada di C6. Lalu ada intumescentia lumbalis, dia T10 sampai L2. Nah, pembesaran klimaksnya ada di T12. Lalu ada conus medularis. Conus medularis dia merupakan ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut. Lalu ada cauda equina, dia merupakan struktur buntut pada radices lumbalis et sacralis. Lanjut, plexus cervicalis ini dibentuk oleh ramus primari ventralis nervi cervicalis 1 sampai 5. Nervis spinalis itu berasal dari segmen cervical 1 sampai 4. Lalu ada plexus brachialis dibentuk oleh nervi cervicalis 5, 6, 7, 8 dan 10 torakal 1. Ada plexus lumbosacralis, plexus lumbalis, ada plexus lumbosacralis ada 3, ada plexus lumbalis, nervi lumbalis 1 sampai 5, lalu plexus sacralis, nervi sacralis 1 sampai 4, lalu plexus coccygeus, nervi sacralis 4 sampai 5 et nervi coccygeus. Lalu ada yang tractus ascendens sama tractus descendens. Tractus ascendens itu pertama ada spinothalamic anterior, dia membawa rangsang raba dan tekan. Lalu ada spinothalamic lateral, membawa rangsang nyeri dan suhu. Lalu spinocerebralis anterior et posterior, dia membawa rangsang keseimbangan proprioceptif. Lalu ada columna dorsalis posterior, dia melokalisasi sentuhan, getar, diskriminasi 2 titik dan proprioreseptif. Lalu ada yang descendant. Pertama ada tractus corticospinalis anterior et lateral, dia untuk pergerakan otot volunteer. Lalu ada tractus rubrospinalis, dia merupakan tractus extrapyramidalis yang fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Lalu ada tractus tectospinalis yang merupakan tractus extrapyramidalis yang fungsinya untuk refleks pada lengan, respons terhadap penglihatan, pendengaran atau kulit. Lalu terakhir ada tractus extrapyramidalis yang fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Habis medulus nervus cranialis. Nah, nervus cranialis itu keluarnya itu diurutkan berdasar dari urutannya dari 1 sampai 2 itu keluar lewat encephalon, lalu 3 mesencephalon itu nervus 3 sama nervus 4, lalu pons itu nervus 5 sampai nervus 8, lalu medula oblongata itu nervus 9 sampai nervus 12. Pertama itu ada nervus olfactorius, dia keluarnya itu lewat bulbus olfactorius. Terus ada nervus opticus, dia itu keluarnya lewat chiasma opticum. Lalu ada nervus oculomotorius, keluarnya lewat fossa interpendicularis. Lalu ada nervus trochlearis, keluarnya lewat caudal colliculus inferior. Lalu ada nervus trigeminus, keluarnya lewat brachium pontis. Lalu ada nervus abducens, keluarnya lewat sulcus bulbopontinus. Nervus facialis sama nervus vestibulocochlearis, keluarnya lewat angulus cerebulopontis. Nervus glossopharyngeus, nervus vagus sama nervus associatus keluarnya lewat sulcus posterolateralis, sementara yang terakhir nervus hypoglossus keluarnya lewat sulcus anterolateralis. Nah, gimana kalau di basis cranii tadi? Ini untuk basis cranii, nervus olfactorius itu keluar lewat foramina cribosa osis ethmoidalis, lalu nervus opticus keluar lewat foramen opticum sampai canalis opticus, lalu nervus oculomotor lewatnya viscera orbitalis superior, terus nervus trochlearis sama kayak nervus oculomotor, lalu nervus trigeminus itu keluarnya lewat nervus
trigeminus yang pertama viscera orbitalis superior, lalu foramen rotundum, lalu foramen ovale. Lalu ada abdusen keluar lewat viscera orbitalis superior, ada nervus facialis sama nervus vestibulocochlearis sama keluarnya lewat meatus nervus facialis keluarnya lewat meatus acousticus internus sama foramen stylomastoideum, sama vestibulocochlearis keluarnya lewat meatus acousticus internus. Lalu nervus vagus sama nervus associatus juga keluar sama dari foramen jugular. Terakhir nervus hipoglossus keluar lewat kanalis hipoglossi. Udah nervus kanalis ini. Nah, kita bahas circulus arteriosus civilisi. Nah, di sini pertama ada arteri carotis interna, dia yang anterior. Nah, nanti dia akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Nah, terus ada dua arteri vertebralis, dia di posterior, dia nanti akan bersatu, ini di sini akan bersatu menjadi arteri basilaris yang akan memvaskularisasi trunkus cerebri dan kemudian bercabang menjadi arteri cerebri yang posterior. Nah, dua arteri cerebri anterior itu nanti akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Lalu arteri cerebri posterior dan cerebri media nanti akan dihubungkan oleh arteri communicans yang posterior. Gitu aja sih. Oke. Nah, terus lanjut ke jalur penglihatan. Nah, ini pertama itu cahaya kan ini akan masuk mata, lalu cahaya masuk mata harus dibelokkan oleh kornea karena indeks bias udara dan media refrakta yang berbeda. Nah, pengaturan cahaya ini agar bayangan yang jatuh jelas diatur oleh pupil dengan bermiosis dan bermidriasis. Dan selain pupil juga ada lensa untuk mengakomodasi. Lalu pengaturan bayangan yang tepat supaya benda terlihat jelas adalah jatuh tepat di fovea centralis. Nah, lalu proses cahaya masuk di retina itu ada 5 lapisan di retina. Cahaya itu akan masuk melewati ganglion cell, lalu inner plexiform, lalu inner nuklear, lalu outer plexiform. Baru setelah itu sampai di outer nuklear dan dideteksi oleh sel fotoreseptor. Sel fotoreseptor ialah sel yang mentransduksi cahaya. Nah, setelah sampai di sel fotoreseptor, cahaya akan diproses dengan arah yang berkebalikan dan berakhir di ganglion cell. Nah, akson sel ganglion inilah yang akan membentuk nervus opticus dan mengirim sinyal ke otak. Nah, gimana sih proses pengiriman sinyal ke otak? Nah, retina ini ada dua bagian, yaitu nasal sama temporal. Nah, retina nasal akan mendeteksi objek di bagian temporal dan retinal temporal akan mendeteksi objek di bagian nasal. Jadi saling berkebalikan. Lalu nervus opticus retinal temporal akan memberikan jarak sinyal ipsilateral ke tractus opticus. Lalu dari tractus opticus ada 4 percabangan, yaitu nucleus geniculatum lateral thalamus, lalu ke radiasi optik, habis itu ke korteks penglihatan primer, terus bayangan diinterpretasikan, atau enggak ke nukleus prerektal pengaturan refleks pupil, lalu atau enggak ke nukleus superkiasma dia untuk mengatur irama skardian, lalu terakhir ke nukleus colliculus superior untuk mengatur pergerakan mata. Lah, nervus opticus nasal akan mengalami crossing over di chiasma opticus sehingga nervus opticus nasal mata kiri mengirim sinyal penglihatan ke korteks penglihatan kanan dan sebaliknya. Lanjut, untuk otot mata ini ada yang penting. Yang pertama itu ada levator palpebra superior, musculus levator palpebra superior. Dia origonya ala minor oli sphenoidalis canalis opticus. Dia inervasinya nervus 3. Gerakannya itu untuk mengangkat palpebra yang superior. Lalu ada musculus obliquus superior. Dia inervasinya nervus 4. Gerakannya untuk abduksi, depresi, dan rotasi medial. Lalu ada obliquus inferior, inervasinya nervus 3. Dia fungsinya untuk abduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Lalu ada rectus superior, dia juga diinervasi oleh nervus 3. Lalu dia itu fungsinya untuk gerakan aduksi, elevasi, dan rotasi medial. Lalu ada rectus yang inferior, sama inervasinya nervus 3. Dia fungsinya untuk aduksi, depresi, dan rotasi lateral. Lalu ada rectus medialis, dia sama juga inervasinya nervus 3, fungsinya untuk aduksi. Terakhir ada rectus lateralis, itu inervasinya nervus 6, fungsinya untuk abduksi. Selanjutnya ada perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Untuk distribusinya, simpatis itu segmen thoracolumbar, sedangkan parasimpatis segmennya craniosacral. Lalu untuk lokasi preganglioniknya, simpatis ada di cornu lateralis atau NLCLMS middle spinal segmen T1 sampai L2 nanti menuju ganglia prevertebralis.
Untuk parasimpatis dia nukleus saraf 3, 7, 9, 10 dan juga substansia grisea medulla spinalis segmen S2 sampai S4 menuju ganglion terminalis. Lalu untuk panjang aksonnya, simpatis itu neuropreganglioniknya itu pendek sedangkan neuropostganglioniknya panjang. Sementara parasimpatis itu sebaliknya. Lalu untuk neurotransmitter, neuropreganglionik dari simpatis itu melepaskan asetilkolin, sementara neuropostganglioniknya melepaskan norepinefrin. Nah, sedangkan parasimpatis itu dua-duanya melepaskan asetilkolin. Terakhir, fisiologisnya simpatis itu fight or flight, sedangkan parasimpatis itu rest and digest. Terakhir untuk modalitas saraf kranialnya, untuk nervus olfactorius itu spesial visceral afferent dan juga nervus opticus juga seperti itu. Lalu untuk nervus oculomotorius ada general somatic afferent dan juga bisa general visceral afferent. Terus nervus trochlearis itu general somatic afferent. Sedangkan nervus trigeminus ada spesial visceral afferent atau enggak general somatic afferent. Lalu nervus abducens general somatic afferent. Ini ada nervus facialis. Ini ada general visceral afferent bisa spesial visceral afferent juga bisa spesial visceral afferent dan juga general somatic afferent. Lalu nervus vestibulocochlearis spesial somatic afferent. Lalu nervus glossopharyngeus itu banyak ada general sama kayak nervus vagus, dua-duanya itu general visceral afferent juga spesial visceral afferent, lalu general visceral afferent, spesial visceral afferent dan juga general somatic afferent. Lalu nervus accessorius itu spesial visceral afferent dan juga terakhir nervus hypoglossus general somatic afferent. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.